untuk melakukan, melihat, menggali kenyataan yang ada di daerah sebagai kearifan lokal atau local wisdom sering disebut dalam bahasa asing. Kearifan, kenyataannya apa di daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tidak mungkin semua daerah itu mempunyai potensi yang sama melalui sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang tentunya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Contoh, ada beberapa daerah yang mempunyai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah itu di bidang pertambangan. Ada pertambangan di bidang timah, ada pertambangan emas, ada pertambangan minyak, dan lain-lain. Itu tidak semua daerah memiliki pertambangan tersebut. Contohnya, di Sumatera bagian selatan, Palembang, sangat terkenal dengan tambak minyaknya. Demikian juga di Riau. Demikian juga di daerah yang lain. Sedangkan tambang timah kita tahu di Babel sangat terkenal. Di Papua terkenal dengan emasnya sampai saat ini. Di Lampung, apa yang ada di Lampung sangat-sangat banyak. Contoh, juga memiliki tambang emas, tapi tidak sebesar di daerah lain. Tapi punya juga. Ada gas, ada juga di bidang pertanian. Pisang yang dikelola oleh sumber daya manusianya menjadi keripik pisang. Ada gula, ada gulaku. Sangat terkenal produk gulaku di Lampung yang sampai ke luar negeri diekspor ke Eropa, Asia Tenggara, dan Asia, dan bahkan di seluruh dunia. Itu sangat terkenal. Itulah yang ada di daerah Lampung sebagai contoh. Ada kerajinan tangan. Kita tahu sendiri kerajinan tangan seperti apa di Provinsi Lampung. Contohnya tapis. Kemudian di daerah lain, di daerah Sumatera Utara terkenal dengan ulos. Kemudian di Palembang terkenal dengan songket. Di Jawa terkenal dengan batik. Nah, ini semuanya merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk membangun daerahnya masing-masing yang sangat-sangat bertujuan untuk meningkatkan salah satu hasilnya sebagai pertanggungjawaban masing-masing daerah. Pertanggungjawabannya ini merupakan misi untuk mewujudkan welfare state atau negara kesejahteraan yang sangat dicita-citakan sebagai misi dari NKRI. Misi adalah cita-cita atau angan-angan yang harus diwujudkan untuk mensejahterakan rakyat. Melalui apa kesejahteraan itu diperoleh? Ada 4 hal sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan kalimat ini berarti tidak ada satu daerah pun di Indonesia sampai ke pelosok yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Meningkatkan kesejahteraan.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Jadi kita eksis selain di dalam diri kita sendiri, juga kita harus bergaul ke negara lain. Kita harus bisa sejajar dengan negara lain untuk membangun pergaulan kita dengan dunia internasional yang sangat-sangat berharga bagi kita. Karena satu negara tidak akan bisa terwujud semuanya jika tidak ada pergaulan di dunia internasional. Indonesia saat ini itu sudah terwujud. Kita masuk di organisasi internasional, misalnya kita masuk di ASEAN, di Asia, bahkan di negara PBB. Kita sudah lama masuk, sejak tahun 1950 kita sudah memiliki keanggotaan yang ke-60. Nah, ini semua sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan oleh masyarakat Indonesia, yang tentunya dipimpin oleh pemerintah pusat sebagai pilihan rakyat, pilihan kita.